Salam dalam kasih Tuhan, sukacita kembali hari ini, Kamis 25 Juli tahun 2024. Bersama saya Pendeta Wanti, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Saat ini kembali kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus dan diberkatilah kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama. 2 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai 5. Dengan perikop Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Saya membacakan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Daud, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun tuan mereka, "Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, niat baik dari Daud untuk menunjukkan solidaritas antar kerajaan terhadap Bani Amon ternyata tidak direspon dengan baik. Alih-alih menjadi sebuah momen haru dan saling menghormati, Bani Amon justru mengubah aksi solidaritas yang ditunjukkan oleh Daud menjadi sebuah momen penuh permusuhan. Yang lebih tepatnya hal ini terjadi akibat nasihat dari pemuka-pemuka Bani Amon terhadap Hanun, pemimpin mereka. Pandangan sinis dengan penuh kecurigaan itu pun berujung pada tindakan penghinaan yang akan mengubah relasi antara kerajaan Yehuda dengan Bani Amon itu sendiri, yang kemudian juga berakhir pada peperangan di antara keduanya. Kita pun dapat melihat, saudara-saudari, besarnya dampak yang ditimbulkan kepada para utusan Daud akibat perilaku Bani Amon. Saudara-saudari, ketulusan dalam tindakan baik yang dilakukan oleh Daud ternyata tidak berbalas yang serupa, melainkan justru dengan tindakan yang penuh dengan penghinaan. Berdasarkan firman Tuhan ini, kita dapat melihat sebuah bentuk sikap hidup yang dihasilkan oleh kualitas hati dan pikiran yang busuk dan penuh kecurigaan. Melewati firman Tuhan hari ini yang pertama, seringkali kecurigaan dan penilaian yang negatif muncul pada diri seseorang. Bahkan tidaklah memiliki alasan yang jelas, melainkan hanya kadangkala berdasarkan kesimpulan yang terlalu cepat diambil, serta cara pandang yang seringkali terlalu suram untuk melihat suatu kebaikan dari orang lain. Itulah mengapa hati dan pikiran seorang umat Tuhan perlu untuk terus disegarkan dan dibersihkan oleh kuasa firman Tuhan, sehingga kita mampu untuk melihat dan menilai segala sesuatu tidak cepat berujung pada kecurigaan maupun penilaian
negatif terhadap seseorang yang tanpa alasan yang benar. Hal yang kedua, melewati firman Tuhan ini, mari kita menjaga hati dan pikiran kita. Yang ketiga, mari kita menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat mengarah pada permusuhan. Mari kita hidup dalam kebijaksanaan dan kepekaan untuk selalu melihat kebaikan dari setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami serahkan seluruh hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa boleh melihat dan menatap suatu kebaikan melewati setiap perjalanan kehidupan yang diperhadapkan bagi kami. Saat ini kami terkhusus berdoa untuk jemaat GKE Tumbang Nusa, Gereja Pendohop. Diberkatilah jemaat kami Tuhan, berkati keberadaan hidup mereka dalam berjemaat. Biarlah kehidupan mereka hidup dalam kepekaan dan kebijaksanaan yang baik. Dalam mereka boleh mengenal Tuhan, bahkan juga menjalin relasi hubungan dengan orang-orang di sekitar. Diberkati dalam setiap program dan penata layanan yang ada. Diberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, bikaris, penetua dan diakon. Biarlah mereka boleh bersinergi bersama untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap pelayanan mereka. Mereka bertumbuh dalam kasih Tuhan. Demikian Tuhan, kami serahkan setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Diberkati sawah ladang kebun ternak mereka. Limpahan berkat kasih karunia Tuhan senantiasa boleh mereka nikmati dan syukuri. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga seluruh keberadaan kehidupan kami, keluarga kami, orang-orang terkasih kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. We love GKE.